yang kelihatan banget kalau ini disengaja ketika sudah nabrak. Perhatikan ya. Nah, ketika udah nabrak, mobilnya sempat stop dulu sebentar. Sempat stop, harusnya kalau udah tahu nabrak, stop sebentar, yaitu mundur. Ya kan? Bisa aja kan mundur dulu. Tapi ini enggak. Bukan mundur, melainkan melanjutkan mobilnya. Melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas insiden yang terjadi pada demo kemarin. Ada seorang ojol yang dilindas oleh mobil barakuda polisi. Wow, itu mobil tempur itu guys, yang dilapisi plat baja. Artinya nih mobil berat banget, bisa bertonton beratnya. Maka wajar saja ketika melindas seorang ojol, ya ojolnya meninggal dunia. Pakai mobil biasa aja, ya itu bisa mengakibatkan meninggal dunia. Apalagi mobil barakuda yang beratnya bertonton. Kalau kita lihat videonya yang beredar di sosial media, sepertinya itu memang disengaja. Atau dugaan besarnya penabrakan tersebut disengaja. Coba kita lihat dulu ya videonya. Waduh, astagfirullahaladzim. Ya, dari pertama sudah kita bisa melihat bahwa memang mobil ini melaju dalam keadaan yang sangat cepat. Yang dimana kita tahu di sana ya banyak orang, kiri kanan depan belakang ada orang ya. Di kiri sini ada orang, di sini juga ada orang. Nah, pastinya di tengah-tengah sini juga ada orang. Sudah tahu di sana banyak orang. Tapi memang ya mobil tersebut melaju dengan cepat. Supirnya pasti sudah ngelihat dari jauh ada orang tuh yang ada di tengah-tengah jalan. Kita putarkan lagi. Tuh. Ini nabrak. Nah, yang kelihatan banget kalau ini disengaja ketika sudah nabrak. Perhatikan ya. Nah, ketika udah nabrak, mobilnya sempat stop dulu sebentar. Sempat stop, harusnya kalau udah tahu nabrak, stop sebentar, yaitu mundur. Ya kan? Bisa aja kan mundur dulu. Tapi ini enggak. Bukan mundur, melainkan melanjutkan mobilnya. Melaju ke depan dengan kecepatan tinggi. Tuh. Lihat ya, ini stop sebentar, terus lanjut. Waduh, teman-teman juga bisa dengarkan yang ngomong itu, yang ngerekam itu ngomong diinjak-diinjak. Ya semestinya ya, ketika sudah tahu nih, sudah tahu seperti ini, nah sudah tahu seperti ini nabrak, semestinya mundur dulu, bukan meneruskan. Di sosial media juga beredar video yang diduga video tersebut memperlihatkan detik-detik di dalam mobil barakuda. Dan terdengar di video itu ada orang yang berbicara tabrak. Entah itu suara siapa, tetapi semestinya kalau memang itu adalah video di dalam mobil barakuda, ya siapa lagi kalau bukan polisi, ya kan? Coba kita lihat dulu videonya ya. Oh iya, ada yang ngomong tabrak gitu ya. Kalau pakai headset bisa dengar suara itu. Di sini juga ada keterangan ya. Tulisannya polisi katanya nggak sengaja nabrak ojol. Nyatanya sengaja, tabrak aja ucap anggota. Ya ini saya baca sesuai yang ada di tulisan ini teman-teman ya. Tetapi ya ini masih dugaan, kita belum tahu secara pasti apakah memang ini video real kondisi demo pada tanggal 28 kemarin atau demo-demo yang lain ya. Cuman kalau suara tabrak gitu ya memang kedengaran di dalam video ini. Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia juga sudah memberikan tanggapan mengenai insiden tersebut. Kita langsung simak aja apa tanggapan dari Pak Prabowo. Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia.
Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Alhamdulillah, pemerintah kita bertanggung jawab atas kejadian ini dengan akan memperhatikan keluarga-keluarganya. Karena memang bisa jadi ojol tersebut ya tulang punggung dari keluarganya ya kan. Tapi bagaimanapun juga yang namanya nyawa tidak bisa dibalas dengan apapun ya. Karena nyawa itu nggak bisa dibeli teman-teman. Demo ini kan sebenarnya menuntut agar DPR dibubarkan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat memang sejak zaman kepemimpinannya Pak Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, itu sudah kelihatan bahwa lembaga DPR bermasalah. Sehingga Pak Soekarno pada saat itu membubarkan DPR. Setelah dibubarkan Pak Soekarno, ya kembali lagi DPR ini dimunculkan. Hingga di masa kepresidenan Pak Gus Dur atau Pak Abdurrahman Wahid, DPR kembali berusaha dibubarkan oleh Gus Dur. Namun sayangnya pada saat itu Gus Dur tidak kuat politiknya sehingga yang terjadi adalah malah Gus Durnya lah yang lengser. Kalau sudah memang politis, adu kuat, ya mari adu kuat. Kekuatan siapa yang menang? Itu saja sudah. Saya jamin tidak akan ada tindak kekerasan dari pihak orang-orang yang masyarakat, termasuk para pendukung Kiai. Tidak akan ada tindak kekerasan. Karena itu saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun. Kalau ada orang datang, itu hak mereka. Dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Melihat kejadian masa lalu di mana DPR ini berusaha dibubarkan berkali-kali di masa lalu namun gagal, di sini kita bisa tahu bahwa memang kekuatan DPR itu sangat besar sekali. Maka jangan berharap lebih bahwa DPR ini akan dibubarkan dengan cara demo-demo seperti itu. Ya kemungkinan bisa saja dibubarkan tetapi kemungkinannya jauh sekali. Dan sepertinya Pak Prabowo juga tidak akan mengambil resiko yang terlalu besar ya. Karena resikonya terhadap presiden yang mau membubarkan DPR itu bisa lengser seperti yang dialami oleh Gus Dur. Sebenarnya fungsi DPR itu bagus sekali untuk negara kita teman-teman. Jika dijalankan dengan baik, dengan benar fungsinya. Karena DPR itu kan berfungsi sebagai pengawasan kebijakan pemerintah. Yang mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, kinerja pemerintah adalah DPR. Setiap undang-undang yang dibuat oleh pemerintah harus disetujui dulu oleh DPR. Apapun kebijakan pemerintah harus disetujui dulu oleh DPR. Jadi pengawas pemerintah itu adalah DPR. Dengan adanya DPR, kecil kemungkinan akan ada pemerintah yang otoriter, maunya sendiri. Ya sebenarnya bagus banget tuh lembaga, cuman masalahnya orang-orang yang ada di dalamnya yang menjalankan tugasnya. Coba lihat perbandingan pejabat zaman dulu dengan pejabat zaman sekarang yang isinya banyak artis dan pelawak. Dan terus tertawa walau dunia. Ku dengar caci dan puji dirimu padaku. Jadi jelas banget perbedaannya. Sekarang tuh kebanyakan yang mengisi jabatan di Indonesia, khususnya di anggota DPR, ya artis, pelawak gitu ya. Dan itu artis yang memang sudah nggak laku lagi di TV, udah nggak ada cuannya lagi di TV, pindahlah ke DPR untuk cari cuan. Ya hasilnya seperti sekarang ini teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.